Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ini Pak Moderator, saya tes suara, apakah bisa disimak dengan baik suara saya? Bagus. Jelas. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Ketua Umum MUI, Kiai Miftahul Ahyar, dan juga para Wakil Ketua Umum dan para Ketua MUI. Begitu juga ada guru-guru saya yang hadir di sini. Ada Kiai Afif, ada Prof. Hasanuddin AF, juga ada Kakanda Rektor Prof. Amani Lubis, ada sahabat saya Rektor Prof. Al-Makir. Saya ini diperintah oleh sahabat dan guru saya Syekh Asrorun Ni'am untuk hadir di sini. Cukup mendadak, hari Jumat kemarin dikasih tahunya, karena itu saya terpaksa menggeser banyak acara hari ini karena perintah beliau tidak bisa dibantah. Bapak dan Ibu, para masyayikh, para alim ulama, para kiai, para bunyai, saya diminta untuk bicara soal fatwa dan perubahan sosial. Sekali lagi, ini hanya sekedar tukar pikiran. Saya niatkan mengaji kepada para alim ulama sekalian. Tidak mungkin saya menggurui para alim ulama. Sekedar untuk merefresh memori kita, ada beberapa karakteristik fatwa. Yang pertama itu, fatwa itu menjawab persoalan nyata yang diajukan oleh penanya. Nah, ini sifat fatwanya ditujukan kepada individu. Nah, ini sudah banyak dilakukan fatwa model ini oleh para dai, para ustadz, para kiai dalam berbagai forum, majelis taklim, di radio, di televisi, misalnya. Nah, fatwa ini bisa dalam bentuk privat, artinya konsultasi pribadi, atau juga bisa disampaikan di publik. Nah, karakteristik kedua yaitu menjawab pertanyaan atau masalah aktual yang berkembang di masyarakat. Nah, fatwa ini ditujukan kepada publik, maka diliput oleh pers dan berpotensi menjadi polemik ataupun kontroversi di masyarakat. Nah, saya kira fatwa MUI secara institusi ini berada pada karakteristik yang kedua ini. Jadi fatwa publik, bukan fatwa yang privat. Meskipun fatwa MUI itu tidak mengikat secara hukum, tetapi sering menjadi rujukan utama pemerintah dan pengambil kebijakan publik lainnya. Sehingga fatwa MUI pada titik ini menjelma menjadi alat kontrol sosial. Jadi fatwa sebagai social control, bukan sebagai social change, bukan sebagai instrumen of social change, tapi sebagai kontrol sosial di sini. Nah, karakteristik ketiga, fatwa itu berkenaan seputar hukum Islam. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Al-Makin, beliau mendorong agar MUI tidak hanya, fatwa-fatwa MUI tidak hanya seputar hukum Islam, tapi memang karakteristik fatwa itu ya berkenaan dengan seputar hukum Islam. Dan ia berada pada tataran wacana. Nah, ulama punya keterbatasan untuk mengeksekusi pelaksanaan fatwa di lapangan. Jadi kalau ada yang banyak yang bertanya misalnya mengapa fatwa di MUI tidak dilaksanakan oleh umat di lapangan? Ya karena memang ulama punya keterbatasan, tidak mungkin mengeksekusi fatwa di lapangan. Fatwa rokok misalnya, sejauh mana efektif dan efisien fatwa tentang rokok? Ternyata menurut saya ya tidak efektif di lapangan. Karena tidak mungkin MUI kemudian mengeluarkan fatwa dan kemudian melarang orang itu merokok. Nah, itu sudah bukan wilayah ulama lagi. Itu merupakan tugas pihak lain untuk mewujudkannya secara praktis dan dipatuhi masyarakat. Nah, karakteristik yang keempat, fatwa itu merespon persoalan yang ada. Jadi bagaimana fatwa itu bisa menggiring terjadinya perubahan sosial atau bahkan mengantisipasi perubahan sosial yang akan terjadi di masa depan, kalau fatwa itu lebih pada merespon persoalan yang ada sekarang, yang ada di depan kita. Sementara
kalau kita ingin mewujudkan fatwa sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka fatwa itu harus antisipatif terhadap apa yang terjadi di masa depan. Tidak hanya sekedar apa yang sekarang sedang atau tengah terjadi. Nah, saya akan bicara pada poin ini, pada karakteristik fatwa yang keempat ini. Poin ini sesungguhnya kita membutuhkan riset empirik yang serius untuk menilai sejauh mana peran fatwa MUI dalam perubahan sosial di tanah air. Secara sosiologis, kekuatan perubahan di masyarakat itu disebut sebagai social forces. Nah, ini biasanya ada 3 elemennya. Yang pertama adalah aktor sosial, kedua gagasan, dan yang ketiga tool atau alat. Nah, kita bisa mengelaborasi lebih jauh fatwa-fatwa apa saja sejak tahun 1975 yang secara empirik terbukti menggerakkan perubahan sosial di masyarakat Indonesia. Karena itu kita harus bisa lihat aktornya. Nah, aktornya yaitu para ulama, anggota Komisi Fatwa MUI ini semua, sebagai aktor sosial. Dan dari aktor sosial inilah kita bisa melihat sejauh mana fatwa MUI menjadi agen dari perubahan sosial. Nah, ada rute lain, yaitu fatwa-fatwa MUI yang menggerakkan dinamika pemikiran keislaman. Nah, sejauh mana fatwa MUI sejak tahun 1975 sampai sekarang bisa membentuk komunitas epistemik dalam perdebatan yang berlangsung di masyarakat. Nah, sehingga saya kira misalnya kritikan-kritikan dari saya, dari beberapa kawan-kawan lain, dalam konteks inilah bisa kita letakkan, yaitu bagaimana tercipta komunitas epistemik yang memperdebatkan dan membicarakan fatwa-fatwa MUI, sehingga bisa menggerakkan dinamika pemikiran keislaman, dan tentu saja asumsi kita, ide-ide keislaman jelas ikut mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, selain soal aktor dan juga gagasan, tidak kalah pentingnya adalah tool atau alat dari perubahan sosial. Nah, kita tentu bertanya, di masa sekarang, toolnya apa untuk menjadikan fatwa sebagai sarana perubahan sosial? Tadi sudah disinggung oleh Prof. Al-Makin, misalnya bagaimana dalam era milenial ini, misalnya MUI diminta untuk melakukan adjustment agar bisa menjadikan fatwa sebagai tool bisa lebih menjangkau masyarakat yang lebih luas misalnya. Jadi kalau kita petakan secara sederhana, fatwa MUI yang lebih besar peluangnya untuk ditaati oleh masyarakat itu adalah fatwa yang berkenaan dengan ritual dan keyakinan, seperti tentang aliran sesat misalnya. Dalam konteks diskusi kita, fatwa soal keyakinan ini atau soal ritual sulit diletakkan dalam konteks perubahan sosial, karena ia justru berada pada titik menjaga dan merawat tradisi. Jadi memang tidak mesti semua fatwa itu harus bisa diletakkan dalam konteks perubahan sosial. Ada fatwa yang memang dia harus menjaga dan merawat tradisi. Nah, fatwa yang seperti ini justru yang lebih besar peluangnya ditaati oleh masyarakat. Sementara fatwa MUI yang lebih kecil peluangnya untuk ditaati adalah fatwa yang berkenaan dengan politik. Fatwa-fatwa ini bisa menjadi kekuatan tersendiri jika didukung oleh aktor politik dan ada momentum yang mendukungnya. Jika tidak ada, maka polarisasi di tubuh umat membuat umat kembali kepada pilihan politik masing-masing. Dan sehingga peluang untuk ditaati menjadi kecil. Contohnya adalah fatwa MUI soal golput misalnya. Nah, sejauh mana efektivitas sebelum dan sesudah keluarnya fatwa MUI tentang golput? Apakah angka golput meningkat, menurun, atau stabil? Nah, fatwa yang punya peluang untuk ditaati dan juga punya peluang untuk ditolak, 50-50 begitu ya, adalah yang berkenaan dengan sosial kemasyarakatan. Nah, justru ini yang menarik dalam konteks diskusi kita kali ini, yaitu tentang perubahan sosial. Nah, MUI menetapkan fatwa tentang pedoman bermuamalah melalui media penyiaran, misalnya. Khususnya media sosial. Itu sudah keluar fatwanya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah,
apakah berita hoax di media sosial itu berkurang drastis setelah lahirnya fatwa MUI atau tidak ada efek yang sama sekali. Malah dalam beberapa kali dan beberapa kesempatan, netizen protes, ada beberapa pengurus MUI sendiri yang ikut-ikutan menyebarkan berita hoax misalnya. Padahal fatwa MUI jelas mengharamkan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena fatwa tersebut tidak diturunkan dalam bentuk juklak dan juknis, sehingga kemudian bisa dibuat workshop dan pelatihan etika bermedsos. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang berlebihan kalau kita berharap setelah aktor sosial yaitu anggota Komisi Fatwa ini mengeluarkan fatwa, maka fatwa itu bisa dieksekusi oleh MUI sendiri. Tentu berlebihan, karena kita punya keterbatasan. Tapi bagaimana kemudian fatwa MUI soal medsos itu bisa dibuat juklak dan juknisnya, sehingga kemudian oleh komisi MUI yang lain, bukan komisi fatwa, itu bisa dibuat workshop dan pelatihan etika bermedsos misalnya. Nah, tanpa ini, maka fatwa MUI soal medsos itu nggak akan bisa menggiring pada perubahan sosial, yaitu berkurangnya hoax secara drastis di medsos. Contoh lain adalah Ijtima Komisi Fatwa MUI di Pesantren Cipasung